billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusrak inna ma'al usri yusrak fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan sampai saat ini. Tak lupa juga puji dan syukur kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang Miss Ayu cintai, hari ini Miss Ayu akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Soleh. Apakah kalian ada yang pernah mendengar kisah Nabi Soleh? Ya, Nabi Soleh adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Samud. Kaum Samud tinggal di tempat yang bernama Al-Hijr. Mereka adalah keturunan dari kaum Ad, dari Nabi sebelumnya. Nah, mereka itu dibekali kecerdasan yang sangat hebat untuk membangun sebuah rumah, istana, di batu atau pegunungan yang ada di daerah rumahnya. Kemudian, mereka juga diberikan kecerdasan untuk memahat patung. Namun, sayang sekali, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bukan dipergunakan dengan baik untuk menyembah hanya kepada Allah, tetapi mereka bersifat sombong atau congkak dan mereka malah menyembah patung atau berhala yang mereka buat sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya Allah menugaskan Nabi Soleh alaihi salam untuk membawa mereka kepada jalan yang benar, yaitu jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka yang awalnya berharap kepada Nabi Soleh sebagai putra dari kaum Samud memimpin mereka, tapi ternyata mereka diminta untuk menjadi pengikutnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tanggapan mereka adalah menghardiknya, mengejeknya. Mereka berkata, "Apakah kamu sudah tersihir? Apakah kamu sekarang menjadi kaum yang lain? Padahal kami banyak berharap kepadamu, Soleh." Begitu kata mereka. Namun Nabi Soleh tetap dengan sabar mengingatkan kepada mereka bahwa nikmat yang telah diberikan tidak akan selamanya mereka rasakan bila mereka selalu merasakan hal yang tidak seharusnya, menyembah hal yang tidak seharusnya, lalu melakukan dosa. Lalu mereka juga diingatkan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Mereka hidup di lembah yang kaya akan pohon-pohon kurma, sumur, dan lainnya. Namun mereka tetap tidak ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengikutnya. Akhirnya Nabi Soleh alaihissalam ditantang untuk membuktikan bahwa beliau adalah utusan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh alaihissalam pun berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikabulkan dengan keluarnya sebuah unta yang tinggi, besar, dan juga sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu yang besar. Masya Allah, tidak terduga ya anak-anak, tiba-tiba dari batu yang besar keluar sebuah unta. Itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Soleh alaihi salam. Lalu bagaimana respon pada kaum Samud? Apakah mereka langsung beriman?
Tentu saja mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala malah terheran-heran. Bukannya percaya, mereka justru mengira itu adalah sihir. Mereka justru makin takut. Pengikut Nabi Soleh yang ada sekarang makin taat. Akhirnya mereka merencanakan pembunuhan kepada unta tersebut. Padahal sebelumnya Nabi Soleh alaihi salam telah memberitahu bahwa unta tersebut adalah unta Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang menghadang-hadangi ketika sedang makan. Tidak boleh ada yang ngeroyokinya ketika sedang makan dan minum, baik itu di ladang, baik itu di sumur, karena itu adalah buminya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi pada suatu malam, para pembenci Nabi Soleh alaihissalam di malam hari datang untuk membunuh unta tersebut. Akhirnya unta tersebut mati dan kabar tersebut sampai kepada Nabi Soleh alaihissalam. Nabi pun merasa sedih dan akhirnya menyampaikan kepada para kaum Samud yang kafir bahwa akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka sekali lagi tidak percaya dan bahkan berani menantang untuk mendapatkan azab tersebut. Nabi Soleh pada awalnya berkata, akan ada azab dalam waktu 3 hari. Kalian bisa bersenang-senang dahulu. Lalu di hari keempat akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang awalnya merasa tidak percaya, akhirnya lama-lama mulai merasa ketakutan. Pada hari pertama, wajah mereka berwarna kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Lalu hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Mereka ketika diberi waktu 3 hari tersebut bukannya bertobat, tetapi malah menunggu azab tersebut. Padahal Nabi Soleh sudah mengingatkan untuk bertobat di hari tersebut. Mereka justru menunggu-nunggu dan merencanakan rapat kedua untuk membunuh Nabi Soleh agar azab itu tidak datang. Tapi karena itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, di hari keempat datanglah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud yang kafir. Didatangkan gempa yang dahsyat, halilintar, dan juga suara yang sangat keras dentumannya. Akhirnya mereka semua yang tidak menyembah kepada Allah dan juga tidak menjadi pengikut Nabi Soleh alaihissalam tewas seketika. Semuanya tidak ada yang selamat kecuali kaum Nabi Soleh alaihissalam yang menjadi pengikutnya. Akhirnya mereka semua binasa. Nah, anak-anak, dari kisah tadi kita bisa belajar kalau kita harus menjadi anak yang bersyukur atas nikmat Allah, ya, atas kecerdasan yang diberikan. Kita tidak boleh sombong atas yang kita miliki. Kita juga harus tahu ya, kalau Nabi Soleh itu adalah Nabi yang berhati lembut, mengingatkan kepada kaumnya. Kemudian juga selalu memberi tuntunan yang betul, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa cukup karena nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan selamanya kita nikmati bila kita selalu berbuat dosa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sekian dari Miss Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa, iya. Tangannya diangkat, iya. Kepalanya ditundukkan, iya. Berdoa mulai. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan atas rizkimu aku berbuka, dengan rahmatmu ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Amin.